Di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kedua dan 3, demikian firman Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Tuhan tolongku, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, tak lain saja, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Minggu pagi hari ini tanggal 9 Februari 2025. Mari setiap kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur pasal 100 ayat 2, 3, ayat 2 dan 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita adalah milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Maka setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan harus dan mutlak menyembah kepada Tuhan. Tidak ada peribadahan lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara semua di hari Minggu ini kita beramai-ramai bersama keluarga, semua datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Tak lain saja Tuhan, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan tolong, amin, haleluya. Lain sajalah Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus, amin. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku, amin. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolong, amin, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa, amin, haleluya, atas segala-galanya, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Yesus. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Aku butuh Engkau Yesus, amin, haleluya. Ku serahkan semua hidupku,
semua dosaku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus, oleh kuasa firman-Mu. Ampunilah Bapakku Yesus, hanya Engkau Tuhanku, hanya Engkau Juru Selamatku, Bapa yang sangat kucintai. Berfirman Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa, karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini sudah tanggal 9 Februari 2025. Waktu berjalan terus, hari kita terus berjalan, tidak pernah mundur, waktu berjalan terus. Mari kita mempergunakan setiap kesempatan, setiap momentum yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, merupakan kairos, adalah waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kita hari Minggu, kita adalah ciptaan Tuhan, kata firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 100. Kita buatan Allah. Tuhan mau supaya kita senantiasa memuji nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita selalu dekat menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena tidak ada juru selamat lain dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah, dialah Tuhan juru selamat kita. Hanyalah Tuhan Yesus, Tuhanku, Rajaku. Hanya kepada Tuhan Yesus aku sembah, sujud kepadamu Bapa. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita semua datang kepada Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap Bapak Ibu kalau beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kita datang dengan sungguh-sungguh, hati kita buka untuk firman Tuhan. Tangan kita bertepuk tangan memujiakan Tuhan dengan penuh sukacita. Puji-pujilah Tuhan, hai segala bangsa, karena hanya Dialah yang layak kita puji dan sembah. Di dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala bernafas semua memuji akan Tuhan. Berarti kita bisa bernafas sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Berarti kita dikasih kehidupan oleh Tuhan supaya kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya senantiasa cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Kan hukuman Tuhan kita membaca 2 Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita berurutan terus. Kemarin kita puji Tuhan 1 Raja pasal 22 sudah selesai. Mohon maaf saudara. Mohon maaf saudara ya. Sekarang kita baca 2 Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Hukuman Tuhan atas Raja Israel Ahazia yang berdosa kepada Tuhan. Maka saya atas kemurahan Tuhan, saya menyanyikan lagu ini. Mari kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain. Hanya kepada Tuhan Yesus kita menyembah. Jangan sampai seperti Raja Ahazia. Dia mati karena dia menyembah kepada yang lain. Mari kita baca. Ayat yang pertama, 2 Raja pasal yang pertama. Sudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal sebut Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit? Wah, ini coba ngawur saudara. Ahazia sakit, tapi dia minta kepada anak buahnya utusan-utusan supaya pergi mencari apa? Kepada Baal sebut Allah dewa di Ekron. Marah Tuhan saudara.
Setiap Bapak Ibu yang punya masalah, mungkin ada kesakitan, problem, jangan pernah datang ke Gunung Kawi. Jangan pernah datang kepada tempat lain, tapi datang kepada Tuhan Yesus dengan pujian tadi. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja tidak ada yang lain. Ini membuat Tuhan marah, saudara. Jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Maka Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah kepada orang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuk kepada orang hatinya menjauh, termasuk menggunakan kekuatan sendiri. Berarti dia hatinya sudah jauh dari Tuhan. Dia menggunakan kekuatan, dia suruh utusan-utusan pergi minta petunjuk kepada Baal sebab Allah A kecil, L kecil, L kecil. Ini dewa, saudara. Enggak benar, saudara. Marah Tuhan, saudara. Maka puji Tuhan, kita dengan membaca Alkitab kita makin mengerti di mana letak karakter dari Raja Israel yang begitu jahat. Ini Raja bagian utara, saya. Ini Raja Israel kata di Samaria. Semuanya banyak Raja Israel yang utara itu banyak jahat, menyembah bukan kepada Tuhan. Jahat sekali. Ayat ketiga, tapi berfirman malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal sebab Allah di Ekron. Coba marah Tuhan. Memang gak ada Tuhan. Maka setiap kita, saya sebagai hamba Tuhan, carilah Tuhan satu-satunya. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah saudara datang ke dewa dukun. Jangan, saudara. Dalam nama Yesus. Firman Allah dihukum nanti saudara terkutuk. Ini seperti ini. Nangis saya baca ini, saudara. Malah hambanya Elia bicara, memang gak ada Allah di Israel. Kenapa kamu lari kepada patung, kepada dewa? Coba nih, saudara. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu. Di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergi, langsung hukuman Tuhan nyata. Mati, saudara. Oh kayak gini, saudara. Masuk neraka nih, saya yakin, saudara. Karena dia fasik berarti. Tidak menyembah kepada Tuhan. Mati. Jangan main-main, saudara. Kalau Tuhan dah hukum, sudah, saudara. Baca ayat 12, ayat 10. Nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Maka penting kita dengan baca Alkitab makin mengerti. Supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Maka firman Allah katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Janjimu Tuhan, firmanmu kusimpan dalam hatiku. Supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Sudah utusan-utusan itu kembali kepada raja. Berkatalah kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal sebab Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Wow, kaget Raja Asia. Dia nyuruh gagal total ketemu dengan Elia karena murka Allah. Kenapa? Langsung marah dia, saudara. Langsung dia berkata, iya ada seorang nabi hamba Tuhan. Apa memang nggak ada Allah di Ekron? Kenapa kamu datang ke tempat Baal sebul Allah di Ekron? Marah. Engkau tidak bangun lagi. Wah, kaget, saudara. Ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada mereka, bagaimana rupa orang itu yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang memakai bagian bulu, ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkata ia, itu Elia orang Tisbe. Setelah itu disuruhnya kepada Elia, seorang perwira dengan 50 anak buahnya, untuk naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit itu. Berkata orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Wah, sombong sekali. Raja bertitah, turun. Wah, sombong sekali. Nggak tahu, saudara, Elia adalah hamba Tuhan. Maka penting saudara kita takut sama Tuhan. Hormati juga belajar hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan diurapi sama Tuhan, ini bukan nakut-nakut, ini bukti nyata. Elia adalah hamba yang diurapi Tuhan. Dia takut dilakukan dengan Raja Asia. Menggunakan utusan-utusannya. Semua utusan iblis. Musuh Tuhan, saudara. Jangan main-main ini. Marah Tuhan, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara? Nggak ada, saudara. Ayat yang ke-10. Tapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar engkau di Allah, biar turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan habis dengan ke-50. Mati, saudara. Bahwa aku abdi Allah, kata Elia. Turun api. Ya, ada kuasa, saudara.
Setiap kita hamba Tuhan, saya yakin ada Tuhan. Termasuk saya, ada Tuhan dalam kehidupan saya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ada Tuhan. Setiap kita yang dekat dengan Tuhan, ada Tuhan. Pembela yang sempurna. Maka penting kita dekat sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar sama Tuhan, ada pembela yang sempurna, Tuhan Yesus. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak berani, saudara. Ayat 11, kemudian raja menyuruh pula kepada seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tapi Elia menjawab, kalau benar kau abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia, habiskan 50 anak buahnya. Coba, dia nuru pasukan yang kedua, dia pikir, wow, masa kalah dia pikir. Dia nyuruh 50 lagi kepada Elia. Tapi Elia ada Tuhan. Mati total. Kalau Tuhan tidak berkemuran, maka selalu saya suka berdoa, saudara. Dunia ini masih ada kemurahan Allah. Kalau bisa melihat terbitnya matahari. Ya, semuanya kita bisa sampai di umat manusia di muka bumi. Harus menyembah kepada Tuhan. Ada 7-8 miliar umat manusia di muka bumi. Kalau Tuhan marah, bisa nggak Tuhan hukum semua? Bisa lah. Tuhan sanggup menciptakan manusia barulah, bisa. Tapi untuk besar kita sebagai anak Tuhan, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Tidak ada pribadi lain. Dalam Yesaya 43:11 tadi kata, akulah Tuhan, tidak ada yang lain juru selamat selain daripada Dia, Yesus Kristus. Takut kita sudah sama Tuhan. Ayat 13, kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlutut ayat depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Beda yang ketiga, saudara. Dia datang menyembah dan rendah hati. Rendah hati. Maka dikatakan si ayat 14, bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dan ke-50 anak buah mereka. Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirman malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama dengan dia. Janganlah takut kepadanya. Lalu bangun Elia dan turun bersama dia menghadap yang itu ketika kali Tuhan tidak langsung hukum, saudara. Yang suruh turun Elia jumpa dan mereka. Ayat 16, berkata Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebul, Allah di Ekron, seolah tidak ada Allah di Israel untuk dinyatakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ayat 17, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Asia tidak punya anak laki-laki. Ada 14 terakhir. Selebihnya dari riwayat Asia, apa yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Amin. Demikian firman Tuhan. Malah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan, juru selamat. Hanya kepada Dia kita menyembah. Mari kita hari Minggu ini semua datang kepada Yesus, kita sembah Dia dengan firman Tuhan dan kita memujiakan Tuhan. Katakan, Allah saja Tuhan. Amin, haleluya. Allah saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, ampun kepada Tuhan hati sungguh. Hanya Yesus dalam mencoba. Tuhan tolong, amin, haleluya. Allah saja Tuhan Yesus, amin, haleluya. Allah hanya Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini. Amin, haleluya. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita semua berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan pada pagi hari. Hanya kepada Yesus Tuhan kita yang layak kita puji dan sembah. Apapun problem persoalan yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah lari jauh dari Tuhan. Berharap kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, minta ampun sama Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Semuanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan, haleluya.